Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah manusia. Akan tetapi ketika Allah menciptakan makhluknya ini, ada makhluk-makhluk yang Allah berikan kelebihan yang bersifat umum dan juga ada yang diberikan kelebihan yang bersifat khusus. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang katakanlah bicara tentang wanita, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, Allah kadang memberikan kebaikan, kesempurnaan pada semua manusia yang bersifat makhluk. Misalnya Allah mengatakan begini, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menciptakan kalian atau menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebaik-baiknya. Kalimat Allah menciptakan kalian dari bumi dengan sebaik-baiknya adalah mencakup seluruh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada bedanya. Ini yang dinamakan dengan kebaikan yang bersifat umum. Ada kebaikan yang bersifat khusus, yaitu khusus untuk para wanita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Sayyidah Maryam. Allah mengatakan begini, wa ambataha nabatan hasanan, dan kami ciptakan Sayyidah Maryam itu adalah dengan cara dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai di dalam riwayat itu Allah menciptakan usia daripada Sayyidah Maryam itu 1 hari sama dengan 1 bulan pertumbuhan tubuhnya. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan dan kepada orang-orang tertentu dan tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Nah, dari sisi penciptaan, Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam tidak diciptakan dari tanah. Kalau tadi Allah bicara tentang manusia diciptakan dari tanah, kemudian Sayyidah Maryam diciptakan Allah dari tanah dan kemudian dikasih kelebihan dengan pertumbuhan yang cepat, maka Sayyidah Fatimah Zahra dari sisi penciptaan adalah diciptakan dari sesuatu yang bukan bersifat duniawi, yang disebut dengan diciptakan dari alam malakut, atau yang kita sebut dengan nur, atau yang lainnya disebut dengan malakut. Itu yang disebutkan oleh berbagai riwayat. Oleh karena itu ketika dilahirkan pun memiliki kelebihan-kelebihan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Rasulullah pernah mengatakan begini, Fatimah khuliqat huriyatun fi surati insaniyatin. Kata Rasulullah, Fatimah itu diciptakan sebagai bidadari dalam bentuk manusia. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi penciptaan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dari sisi penciptaan berbeda dengan para makhluk, para wanita-wanita yang mulia yang pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat dari sisi kelebihan, dari sisi spiritualitas atau akhlak yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kecantikan yang dimiliki oleh Sarah, istri seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keindahan, kehebatan, kemuliaan yang dimiliki Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi di sisi yang lainnya, riwayat dari Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah pernah bersabda begini, lau kanal husnu syahsan lakana Fatimah. Kalau sekiranya kebaikan itu berbentuk manusia, maka Fatimah lah yang dia menjadi kebaikan itu sendiri. Bal hiya a'dham, bahkan ia lebih baik, lebih afdol daripada kebaikan itu sendiri. Kemudian inna Fatimah ibnati khairu ahlil ardi unsaran wa syarafan wa karaman. Kata Rasulullah, Fatimah putriku itu adalah sebaik-baik penduduk bumi, baik secara unsuriah, yakni penciptaan dari
alamnya itu, wa syarafan maupun kemuliaan maupun kehormatan. Jadi Fatimah Zahra secara fisikal dibentuk sebagai sesuatu yang amat mulia, yang kemudian dari sisi kehormatan dia sangat terhormat, dari sisi kemuliaan dia sangat mulia. Tidak ada bandingannya di muka bumi ini sama sekali. Nah, oleh karena itu wajar jika kemudian dia disebut sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita dunia, wanita-wanita terdahulu, sekarang maupun yang akan datang. Pengakuan itu tidak hanya diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga diungkapkan oleh Aisyah. Beliau pernah mengatakan begini, kunna nahitu wa naghzilu. Nahit itu menjahit. Jadi kami kalau menjahit atau kemudian memintal benang, wanunadzimul ibrah bil lail, atau mengatur jarum, memasukkan benang ke jarum di waktu malam, itu fi dhawi wajhi Fatimah alaihas salam. Kami memanfaatkan cahaya wajahnya Fatimah Zahra alaihas salatu wassalam. Saya tidak tahu apakah yang dimaksudkan oleh Aisyah bahwa Sayyidah Fatimah wajahnya mengeluarkan cahaya sehingga menyinari itu yang bersifat fisikal, ataukah yang dimaksudkan adalah sinar wajah Fatimah Zahra artinya adalah nur yang bersifat batini, yang bukan bersifat lahiriah. Tapi apa yang disampaikan oleh Aisyah menggambarkan ketika dia menjahit, ketika dia kemudian memintal benang, kemudian dia ketika memasukkan benang ke dalam mengatur jarumnya itu, beliau mengatakan fi dhawi wajhi Fatimah, artinya secara lahiriah menggunakan cahaya, sinar cahaya Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Berarti dia adalah wanita mulia yang tidak dimiliki kemuliaan itu oleh para wanita-wanita sebelumnya sama sekali.